Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Iman dalam Sejarah yang Diilhamkan. Iman dalam sejarah yang diilhamkan. Ayat inti kita hari ini Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Sekali lagi, Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Para ahli ilmu geologi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi ini sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang diajarkan oleh tulisan Nabi Musa. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang sebagaimana alat-alat peperangan, pohon-pohon yang sudah membantu dan lain sebagainya, yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini, atau yang telah ada sejak ribuan tahun telah ditemukan, dan dari hasil-hasil penemuan ini diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni lama sebelum masa seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dalam Alkitab, dan penduduknya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ini. Dalih seperti ini telah menyebabkan banyak orang yang mengakui percaya akan Alkitab telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu
merupakan satu jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi atau ilmu geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia, binatang-binatang dan pohon-pohon sebelum air bah, ataupun tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu. Barang-barang kuno yang diketemukan di dalam bumi ini memang memberikan bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlaku hanya dapat dipelajari dari sabda yang diilhamkan itu. Di dalam sejarah tentang air bah, firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkan hanya oleh ilmu geologi saja. Pada zaman Nuh, manusia, binatang-binatang, dan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini telah terpendam, dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh air bah. Tuhan menghendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Tetapi manusia dengan dalihnya yang sia-sia jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum air bah. Perkara-perkara yang diberikan Allah kepada mereka sebagai satu keuntungan telah diubahkan menjadi satu laknat dengan menyalahgunakannya. Adalah salah satu usaha iblis untuk menuntun manusia agar menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya, karena dengan demikian ia dapat mengaburkan hukum Allah yang sebenarnya jelas serta mengeraskan manusia untuk memberontak terhadap pemerintahan ilahi. Usaha itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup, Khalik pencipta langit dan bumi. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerangkan bahwa terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah, dan pendapat manusia diterima sekalipun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen untuk menentang ajaran-ajaran Alkitab yang jelas itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 121 hingga 123. Jadi sebagai kesimpulan kita untuk renungan kita pada saat ini adalah bahwa pekabaran firman Tuhan termasuk tentang hari Sabat itu telah diilhamkan, dan oleh penulis Alkitab yang diilhamkan atau diilhami oleh kuasa Roh Kudus itulah menulis. Maka kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa Alkitab itu sungguh benar. Bahwa dari ciptaan Tuhan, dari hal-hal yang ajaib dalam ciptaan Tuhan itu mengetahui bahwa adanya Allah itu. Itulah sebabnya melalui pekabaran di pagi hari ini mau mengajak kita untuk yakin, untuk setia percaya pada firman Tuhan, yaitu Alkitab, di mana iman kita didasarkan pada sejarah adanya Alkitab ini dalam penggalian-penggalian yang membuktikan bahwa benar Alkitab itu. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Pekabaran firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini.
Berkatilah kiranya kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kami selalu hidup sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Bapa, inilah doa kami, berkat Allah menjadi bagian kami semua sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada besok hari dalam ibadah renungan pagi yang sama dengan judul firman Tuhan yang berbeda. Tuhan berkati kita hari ini dalam nama Yesus. Amin.